Pemirsa, RPA Partai Perindo mengapresiasi kinerja jajaran Polres Metro Jakarta Utara yang berhasil mengamankan pelaku ruda paksa anak di bawah umur di wilayah Koja. RPA Partai Perindo akan memperjuangkan restitusi untuk korban. RPA Perindo mendatangi rumah keluarga korban ruda paksa yang dialami seorang siswi SMK berinisial SH di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberitahu keluarga korban jika pelaku berinisial K sudah berhasil diamankan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis 11 Juli 2024. Dan kami berterima kasih memberikan apresiasi kepada Polres Jakarta Utara yang dengan cepat telah menangkap pelaku daripada kekerasan seksual anak di bawah umur. Kita akan terus mendampingi baik itu dengan ganti rugi atau restitusi yang akan diberikan oleh pelaku untuk kepada korban, itu kan akan nanti kita ajukan ganti ruginya. Kita akan kerjasama perhitungannya dengan LPSK. Itu nanti akan kita bawa ke pengadilan. Kedatangan RPA Perindo ke rumah keluarga korban juga sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan kasus hingga tuntas, serta pendampingan psikis korban sehingga dapat beraktivitas normal. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah terlibat kasus korupsi di Ditjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan. Hasto juga menegaskan tidak bertindak sebagai konsultan dan kami juga sedang membangun kerjasama politik sehingga kota kosong itu tidak akan terjadi untuk Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Karena ini juga mencari. Ada gulanya, nggak ada gelasnya. Ada juga ada sapu. Oh di sini ya. Kami juga sedang membangun kerjasama politik sehingga kota kosong itu tidak akan terjadi. Pernyataan ini disampaikan Hasto ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai panggilan KPK pada Jumat kemarin. Hasto tidak hadir karena sedang ada tugas partai, apalagi ia baru menerima surat panggilan di hari yang sama. Hasto berjanji akan hadir jika KPK memanggilnya kembali pekan depan. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto Jumat kemarin untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di Kementerian Perhubungan yang mencuat tahun 2023 lalu. Baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastian itu. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun, yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsinya. Hal ini diungkapkan oleh ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini.
setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran juga menepis isu pemangkasan anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 dan menyatakan pernyataan itu spekulatif. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka sementara kita sendiri belum punya angka. Menurut tim sinkronisasi, nantinya makan siang gratis harus memenuhi 2 aspek, yaitu pemenuhan gizi dan aspek jumlah penerima yang harus tetap optimal dengan anggaran yang tersedia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta saat ini kembali normal. Sebelumnya terdapat antrean panjang karena dampak gangguan pembaruan keamanan pada sistem pelayanan penumpang. Setelah sempat terdampak Microsoft Down sejak Jumat kemarin yang mengakibatkan antrian panjang di counter check-in penumpang dan bagasi di Terminal 3 keberangkatan. Saat ini, situasi counter dan bagasi di Terminal 3 sudah kembali normal sejak pukul 4 pagi tadi. Tidak terlihat adanya antrian di counter check-in para penumpang, tidak lagi harus check-in manual. Meski begitu, sejumlah penumpang tetap merasa khawatir jika kembali terjadi gangguan. Diharapkan pihak bandara meningkatkan pengamanan sistem digitalnya. Perlu ditingkatkan lagi, perbaikan di sistemnya sendiri itu perlu sih ya. Secara ini kan udah menggunakan digital, yang dimana software itu kan adalah senjata utama kan, baru kedua ya sumber daya manusianya yang mengoperasikannya. Cuman ya kembali lagi kalau sistemnya sendiri aja lemah ya kita perlu memperkuat itu atau. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara juga terkena dampak bahkan melakukan penghentian penerbangan sementara. Dari Tangerang, Ayu Pratiwi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Tidak hanya di Indonesia, adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguan yang disebut the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget. Jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum, kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info. Yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash.
dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue screen of death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.